Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kita masih membahas soal Anies Baswedan ya. Jadi sikap dasar saya sendiri ya tidak begitu percayalah kalau Anies terlibat kasus korupsi ini. Karena bagaimanapun dia dalam bidikan semua orang sehingga sangat riskan. Tapi who knows, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini ada bedanya Anies dengan yang pejabat lainnya ya, dengan yang lainnya, dengan pejabat lainnya ketika diperiksa KPK. Sering sekali kalau pejabat diperiksa oleh KPK, pertama tidak datang, biasanya alasannya sakit, sibuk dan lain sebagainya. Itu biasanya indikasi kalau pejabat tersebut bermasalah. Itu satu. Yang kedua, biasanya kabur dari wartawan, nggak mau menghadapi wartawan, baik sebelum maupun sesudah pemeriksaan. Nah, Anies tidak begitu. Itu signs yang baik sesungguhnya ya, karena saya ngerti psikologi seperti itu. Jadi waktu saya diperiksa tahun 2010, Sobat Era sekalian, saya itu sakit sebenarnya. Bukan karena sakit menghadapi pemeriksaan KPK, tetapi sakit karena baru dari luar kota. Tapi saking saya tidak mau dipersepsi bahwa saya takut dengan KPK, takut seolah-olah pemeriksaan itu mengarah kepada saya sebagai pelaku suap ke hakim Mahkamah Konstitusi, saya paksakan dalam kondisi demam untuk datang ke KPK. Alhamdulillah, selama proses pemeriksaan ternyata ya pulang itu sehat-sehat saja. Sudah agak maghrib saya baru pulang. Karena kenapa? Proses pemeriksaannya itu ya tadi saya katakan, dia tanya lalu dia diketik ya kan. Nah setelah itu istirahat ya kira-kira jam 9 jam 10 dimulai pemeriksaan. Zuhur istirahat, kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur dikasih makan. Saya ingat waktu itu warung nasi padang makan. Nasi padang ya, bukan makanan yang dihidangkan begitu. I don't know kalau pejabat ya, tapi kalau kita cuma dikasih nasi bungkus padang makan. Sholat kan, sholatnya ya bareng pegawai KPK juga, sholat. Setelah sholat diperiksa lagi, asar sholat lagi. Nah, habis asar kita periksa ya selesai maghrib, sholat maghrib baru kita keluar. Nah itu pun wartawan sudah tidak banyak lagi karena waktu itu magnitude-nya sudah berkurang ya ketika saya diperiksa. Tapi tetap ada yang tanya-tanya. Jadi Sobat Era sekalian, saya melihat itu adalah sebagai sebuah gejala yang baik ya. Kalau pejabat datang tepat waktu, tidak ada alasan, kemudian berani menyampaikan, berani menghadapi wartawan, itu biasanya benar, biasanya. Tapi Allahu alam, kita kan tidak tahu ya. Biasanya begitu. Nah, coba kita lihat nih ya. Narasi Anies di KPK, pamer capaian COVID dulu, soal kasus korupsi kemudian. Nah, ini kan memang judul yang dibuat oleh Detikcom, tapi isinya nih positif sesungguhnya. Oke. Jakarta, Anies Baswedan berbicara mengenai dua hal saat memenuhi panggilan KPK. Gubernur DKI Jakarta itu awalnya memamerkan tentang capaiannya menangani pandemi. Baru setelahnya membahas soal kasus yang membuatnya dipanggil KPK. Awalnya, Anies terlihat tiba di KPK menumpang mobil dinasnya berplat nomor polisi B1 DKI ya. Dari sisi kanan gedung merah putih KPK. Wartawan yang berada di sisi kiri pun meminta Anies memberikan sedikit keterangan sebelum masuk ke KPK. Anies pun mendatangi wartawan. Berbeda dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, yang sebelumnya tiba dan memilih langsung masuk ke lobi sembari mengacungkan jempol. Sudah beda kan? Satu menghampiri wartawan, satu langsung pergi begitu saja. Oke? Baik Anies maupun Prasetyo sama-sama akan diperiksa sebagai saksi. Keterangan keduanya diperlukan terkait perkara dugaan korupsi dalam pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Keterangan Anies dan Prasetyo diperlukan terkait tersangka Yori Cornelis Pinontoan. Dia merupakan mantan Dirut Perumda Saranajaya. Oke, kita lihat ya.
pengadaannya oleh Perumda, Perusahaan Umum Daerah alias BUMD. Ini penting juga kita belajar tentang good governance dan good corporate governance. Kembali pada urusan Anies, dia kemudian memilih berbicara ke wartawan mengenai dua hal, yaitu diawali soal prestasi DKI dalam pandemi, baru kemudian perihal kasus di KPK. Berikut keterangan lengkap Anies. Pertama, kita alhamdulillah dulu bahwa kondisi di Jakarta sekarang pandeminya terkendali. Kita bersyukur positivity rate kita sekarang 0,7%, walaupun tracing di Jakarta 8 kali lipat lebih tinggi dari WHO. Nah, itu kita syukuri bahwa kondisi terkendali. Soal COVID-19 ini memang kalau kita rasakan tidak mencekam sebelum-sebelumnya. Terutama pada bulan Juni dan Juli di mana banyak korban jiwa. Beberapa teman saya meninggal, yang muda bahkan. Keluarga saya sendiri juga kena Juni-Juli tersebut. Istri, anak, asisten rumah tangga, dan mertua. Sekarang memang terasa lebih longgar. Pertanyaannya kenapa lebih longgar? Kita tidak tahu karena banyak spekulasinya ya. Karena teori mengenai COVID-19 ini banyak beredar dan bahkan kadang-kadang saling bertolak belakang 180 derajat. Jadi sangat kontroversial, tapi whatever it is, kita harus syukuri bahwa kondisi jauh lebih baik. Oke. Dan terbukti Jakarta sekarang mulai macet kembali ya, walaupun tidak semacet kondisi yang normal sebelum COVID-19. Yang kedua, pada pagi hari ini saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Maka saya datang memenuhi panggilan tersebut. Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi, saya akan menyampaikan semua yang dibutuhkan. Semoga itu bermanfaat bagi KPK. Di sisi lain, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Dirut Saranajaya, Yori Cornelis Pinontoan. Terakhir KPK menjerat dan menahan Direktur PT Abam, Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar sebagai tersangka. Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Ana Runtuwene. Lalu ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo. Wah, ini luar biasa ya, yang ditersangkakan korporasinya. Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 152,5 miliar. Mereka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya. Ya, siapa dengan cara melawan hukum, ya, kemudian menguntungkan diri sendiri, apapun orang lain yang merugikan keuangan negara, ya dihukum dengan tindak pidana korupsi ya. Oke. Saudara sekalian, kalau kita lihat ya, semua tersangka itu adalah korporasi. Baik itu PT swasta maupun BUMD, tapi semuanya korporasi. Oke. Artinya tidak langsung ke pemerintahan DKI. Karena ini menjadi penting kalau kita mau paham hukum korporasinya. Alhamdulillah dalam konteks ini, karena saya pernah menjadi komisaris utama, maka sesungguhnya yang namanya tindakan-tindakan korporasi itu dilakukan oleh korporasi itu sendiri. RUPS, ya kan? Kemudian setelah RUPS, kemudian direksi dan dengan pengawasan komisaris atau dewan pengawas kalau dia perusahaan umum. Nah, persoalannya adalah kita harus lihat ini soal aksi korporasi atau semata-mata karena memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI. Nah, itu penting untuk memisahkan antara urusan korporasi, urusan perusahaan dengan urusan
kebijakan pemerintahan DKI. Jadi itu tidak bisa dicampur adukan. Karena kalau kita bicara tentang misalnya kebijakannya itu diambil oleh DPRD DKI dan gubernur karena harus disediakan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara, belanja daerah APBD, tapi eksekusinya ada di perusahaan umum daerah atau Perumda tadi bersama PT-PT yang lainnya. Nah, sampai di sana tugas pengawasan itu bukanlah tugas seorang gubernur terhadap perusahaan umum, tapi tugas pengawasan itu adalah tugas Dewan Pengawas, atau kalau dia berusaha berbentuk BUMD, ya, bukan perusahaan umum, maka Dewan Komisaris. Jadi itu sobat era sekalian yang kita harus pahami dan kita harus tahu. Jangan sampai kemudian gubernur tidak bersalah tapi dia harus bertanggung jawab. Tapi kan ini proyek pemerintah daerah, proyek Anies dan lain sebagainya, janji kampanye, iya. Tetapi kita harus pahami bahwa ini dilaksanakan oleh sebuah perusahaan, walaupun perusahaan tersebut adalah sebuah perusahaan umum daerah. Jadi kita harus paham, ya, kita harus bisa memisahkan itu. Kadang-kadang tidak fairnya kekuasaan siapapun di tingkat apapun, misalnya BUMN. Kalau BUMN itu rugi, berhasil, langsung diklaim, wah kami berhasil begini-begini dan lain sebagainya. Tapi kalau korupsi, wah dikatakan itu tanggung jawab mereka. Memang iya, saya mengatakan memang iya berdasarkan hukum. Karena itu yang ingin saya katakan, kalau kita mau fair, ya maka keberhasilan perusahaan tersebut ya dinisbatkan juga kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan tentu rapat umum pemegang saham yang kadang-kadang cuma sekali dalam setahun, ataupun ya mungkin ada rapat umum pemegang saham luar biasa ketika mau mengganti pengurus dan lain sebagainya. Jadi harus kita lihat, ya, ini aksi korporasi yang tidak ada kaitannya. Tapi korupsi itu sobat era sekalian bukan prosedur, tapi substansi. Nah ini yang kadang-kadang kita harus pahami juga. Jadi walaupun misalnya kita nggak ada kaitannya dengan perusahaan tersebut secara langsung, tapi korupsi itu kan sifatnya material. Kalau memang ada uang yang mengalir ke kita, misalnya uang suap misalnya, dalam tanda kutip, uang apapun namanya, ya itu tetap saja korupsi. Itu ya, paham ya? Jadi jangan mencampur adukan antara governance pemerintahan daerah dengan governance korporasi atau good corporate governance sama good governance. Itu tidak boleh digabungkan. Tapi kalau memang ada misalnya katakanlah sebuah aliran dana atau kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi dan itu substantif, ya kita bicara nggak ada hubungannya lagi dengan titik komando atau rantai kegiatan atau prosedur yang harus dilalui atau tidak, atau di mana kekuasaan gubernur dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi yang dikorupsikan, yang diselidiki itu adalah korupsi yang substantifnya. Jangan prosedur. Kalau prosedur, maka bisa jadi kita akan mengkriminalkan orang yang tidak bersalah, ya. Karena tidak semua kegiatan oleh pemerintahan itu bisa dikontrol. Sebagai contoh misalnya, APBN. Tiba-tiba APBN itu setelah disetujui DPR dan Presiden, kan akan diturunkan dalam bentuk kegiatan. Nah, kalau dalam kegiatan tersebut terjadi kebocoran-kebocoran, terjadi tindak pidana korupsi, tidak berarti DPR dan Presidennya yang disalahkan. Oke? Yang disalahkan adalah korporasi. Kalau memang itu terkait korporasi, yang disalahkan adalah bawahan-bawahan yang memang terlibat korupsi. Tetapi tentu kita bicara juga soal pengawasan. Nah, dalam konteks ini sekali lagi, kalau itu korporasi, pengawasannya tidak dilakukan oleh aparat pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah, tetapi oleh Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris. Itulah fungsi pengawasannya, ya, sahabat daerah sekalian. Saya kembali kepada sikap tadi, ya, saya bersyukur bahwa Anies tidak sembunyi-sembunyi mau
mendatangi wartawan, mau ngomong, mau terus terang. Itu biasanya indikasi kalau orang itu benar dan tidak takut. Tapi wallahu alam, sekali lagi wallahu alam ya. Coba kita dengarkan komentar sobat RH sekalian ya. Baik yang pro maupun yang kontra soal ini. Oke, coba kita dengarkan ya. Muhammad Yahdi, Pak Anies harus bisa membongkar total siapapun di jajarannya bila ada yang terlibat dalam kasus ini agar tidak menjadi sakwasangka terhadapnya. Jangan sampai tanggung jawab hukumnya tertimpa hanya pada gubernur saja. Oke, kita harus paham ya pertanggungjawaban hukum sama pertanggungjawaban politik. Secara politik orang bisa mempermasalahkan. Namanya politik kan bisa digoyang sana ke goyang sini. Tapi pertanggungjawaban hukum itu adalah siapa yang berbuat, siapa yang melakukan dan menyuruh lakukan. Kira-kira begitu. Jadi kalau orang tidak berbuat, tidak melakukan dan menyuruh lakukan, ya dia tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Itulah yang dikatakan bahwa yang namanya kebijakan itu tidak boleh dikriminalkan. Tapi kebijakan yang memang dari awal berisi sebuah, katakanlah sebuah niat jahat, ya bisa. Dan niat jahatnya itu yang dipermasalahkan atau dikriminalkan. Contoh misalnya dalam konteks ini, kebijakan untuk membeli tanah, mengadakan rumah deret atau apa ya, itu kebijakan yang sudah disetujui sehingga tidak salah. Tapi ketika pembelian tanah itu menyebabkan kerugian negara, dalam hal ini misalnya uangnya dikorupsi oleh oknum-oknum atau perusahaan-perusahaan, maka disitulah kita bicara bahwa kebijakan yang mengandung tindak pidana, yang mengandung niat jahat, itulah yang kemudian diperkarakan. Bukan kebijakannya, tetapi mengalirnya uang kemana itu yang dipersoalkan ya. Sobat era sekalian, biar kita paham dan proporsional. Jangan sampai kemudian seperti Denny Indrayana dicari-cari kesalahannya agar dia bisa ditersangkakan. Oke. Kemudian Nasrullah, saya yakin Pak Anies akan hadapi semua fitnah pada dirinya dengan sabar dan tegar. Ya, tidak hanya soal sabar dan tegar ya. Kita bicara tentang law enforcement, penegakan hukum. Jangan sampai kemudian alat-alat negara digunakan untuk melibas atau memotong kaki-kaki orang. Kira-kira begitu. Jadi kalau tidak bersalah ya jangan dibuat salah atau dicari-cari kesalahannya. Apalagi misalnya ada rumor yang beredar, pokoknya perintahnya adalah cari sampai ke lubang tikus kesalahannya untuk dikatakanlah dijadikan tersangka. Allahu alam ya, Allahu akbar. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya. Oke. Saya selalu mendukungmu Pak Refli, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan, bimbing terus hukum Indonesia di jalan kebenaran. Insya Allah. Kita tidak melihat orangnya. Kalau orangnya memang bisa dibuktikan korupsi ya, saya kira proses saja. Tapi kalau tidak ya jangan. Itu namanya zalim. Makanya hukum mengatakan menghukum satu orang yang tidak bersalah itu lebih buruk dibandingkan membebaskan 10 orang yang bersalah. Jadi kita lebih baik bebaskan 10 orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Waduh, dosanya luar biasa menghukum satu orang yang tidak bersalah itu ya. Kemudian dia bilang nih, Anies nggak cocok jadi gubernur, tapi cocok jadi presiden. Allahu Akbar ya. Bertanya Pak Refli terus, kenapa kasus ini diperiksa oleh KPK? Karena korupsi ini dilakukan oleh swasta, bukan pejabat negara atau daerah. Apakah ada kemungkinan kasus ini dilimpahkan kejaksaan? Oke. Kasus di KPK itu, ya kan, itu ada dua. Kalau korupsinya di atas 1 miliar dan atau melibatkan pejabat publik atau pejabat atau penegak hukum, bukan pejabat penegak hukum. Oke. Jadi itu 3 kriterianya. Jadi kalau kerugian negaranya di atas 100 miliar, ya KPK punya justifikasi untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Oke. Jadi walaupun tidak ada pejabat publik yang dijadikan tersangka, tapi karena nilai kerugiannya di atas 1 miliar,
maka KPK yang menghandle. Kalau dulu orang-orang benar itu lebih suka diproses oleh KPK karena dia berharap bahwa KPK jauh lebih profesional dan tidak main-main. Lebih suka. Apalagi KPK tidak ada SP3. Tapi sekarang, orang berpikir mau KPK, mau kejaksaan, mau kepolisian, pokoknya ngeri-ngeri sedap. Ya, saya tidak mengatakan pasti tidak benar, tapi ngeri-ngeri sedap pokoknya. Jadi waktu itu misalnya ketika saya ada bermasalah dengan Akil Mukhtar, ya saya ngadunya ke KPK. Saya temuin waktu itu Chandra M. Hamzah, saya audiensi. Tapi saya tidak ke kejaksaan dan kepolisian. Tapi memang sekarang mungkin kondisinya berbeda. Jadi walaupun tidak ada pejabat yang dijadikan tersangka, tapi karena nilai kerugiannya ya, Mas Teguh tadi ya. Oke. Kemudian Pak Refli, kalau hukum mati diberlakukan buat koruptor bisa berlaku di Indonesia. Sudah ada dalam undang-undang KPK ya. Mereka yang korupsi, yang dikaitkan dengan misalnya negara dalam keadaan krisis, negara dalam kondisi yang luar biasa, menghadapi bencana alam dan lain sebagainya, itu bisa diterapkan hukuman mati, pemberatan. Makanya kemarin Juliari Batubara, wah kok tidak dihukum mati, tidak ada tuntutan hukuman mati, malah hukumannya ya ecek-ecek aja. 11 tahun sih, tapi kenanya 12 tahun dan dia tidak banding atau kasasi. That's the question. Why tidak banding dan tidak kasasi? Maka ada yang mengatakan skenarionya adalah karena ingin case close. Case close, biar Juliari saja yang kena. Jangan merembet yang lain. Makanya dia tidak banding walaupun hukumannya lebih berat dibandingkan tuntutannya. Bayangkan, dituntut 11 tahun, dihukum 12 tahun, tidak banding. This is the question. Suatu pertanyaan, ya kan? Karena tidak banding ya case close. Karena jaksanya juga tidak banding. Kan lucu dong kalau jaksanya banding. Dia tuntut 11 tahun, dikenakan 12 tahun kok masih banding. Aneh kan? Tapi tidak banding, maka case close ya. Ya mudah-mudahan Sobat Era sekalian ya, siapapun yang benar di Republik ini jangan disalah-salahkan, dan siapapun yang salah jangan dibenar-benarkan ya. Hukum harus bisa berlaku dan diterapkan secara adil di Republik ini, dan jangan menjadi alat kekuasaan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Nah, berlaku untuk siapa saja? Berlaku untuk Anies, untuk Ridwan Kamil yang diisukan tanah di Sentul City, untuk Ganjar Pranowo yang pernah diisukan juga EKTP, untuk siapapun, whoever. Agar jangan sampai kemudian bibit-bibit pemimpin bangsa ini layu sebelum berkembang karena sengaja dicari kelemahan dan kesalahannya, dan itu bukan kesalahan yang sifatnya katakanlah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana atau tindak pidana korupsi, tapi mungkin saja kesalahan-kesalahan yang sifatnya hanya sekedar administratif, yang itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Tapi kita tidak tahu. Sikap saya selalu mengatakan yang salah nyatakan salah, yang benar tidak boleh disalahkan, yang salah tidak boleh dibenarkan. Itu saja Sobat Era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.